Selamat datang kembali di podcast kali ini, yaitu di podcast sharing seputar pendidikan. Nah, kembali lagi bersama saya Denis Nurdianti yang bakal menemani kalian di podcast hari ini. Nah, kita akan membahas tentang pedagogi futuristik dan pedagogi kritis. Sekarang kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa baiknya nih. Baik, Bapak boleh perkenalan dulu. Halo, nama saya Nur Zaman Khairullah. Bapak ngajar di mana? Saya mengajar di SMP Islam Terpadu Khosrow Muhajirin, Ya. Tasikmalaya. Wah, sangat luar biasa nih. Di sini Bapak ngajar sebagai guru apa nih? Saya ngajar guru IPA. Guru IPA. Wow, berarti tentang alam-alam, tentang apa? Hidup ya, fenomena alam. Benar banget. Kayak gitu. Nah, mungkin hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sering kita jalani tapi jarang kita bedah secara mendalam, yaitu bagaimana kita mengajar di era yang berubah begitu cepat gitu ya. Nah, mungkin Bapak untuk yang pertama nih, aku bakal nanya, melihat gitu ya realita di sekolah pada saat ini, bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan di Indonesia? Nah, terus juga apakah sistem pendidikan kita sudah menjawab gitu tentang kebutuhan siswa atau masih terjebak dalam pola-pola yang lama ini? Kalau melihat dari sistem ya, sistem pendidikan itu kan adalah hal yang cukup luas untuk dibicarakan ya. Gitu. Dari pengalaman saya yang mungkin belum sebanyak orang lain, belum sebanyak orang-orang yang sudah mengajar di beberapa sekolah gitu. Yang saya lihat sendiri, kita tuh Indonesia, lebih tepatnya in general, kita sedang ada di masa transisi ya, transisi yang cukup panjang mungkin ya. Dari yang mungkin kalau kita mengajar dulu orang-orang menyamaratakan kebutuhan siswa gitu, satu kelas ya udah satu tujuan pembelajaran itu aja gitu. Tapi sekarang sistem-sistem di sini mulai cukup melek ya dengan hal-hal yang ternyata kebutuhan siswa per siswanya itu berbeda. Ada yang namanya kalau zaman sekarang namanya diferensiasi gitu. Ada juga pembelajaran mendalam lah, inilah gitu. Tetapi dari sana kita sudah tahu gitu, pemerintah mungkin sudah menyuarakan, sudah mensosialisasikan hal-hal yang seperti kebutuhan siswa itu berbeda. Itu adalah merupakan langkah maju untuk Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun dalam praktiknya kadang kita masih terjebak di pola-pola lama gitu, kayak ya sudahlah gitu, kayak jadi pola-pola lama itu dicap sebagai tradisi gitu ya kan. Apalagi untuk guru-guru yang cukup sudah lama di dunia pendidikan, kayak istilahnya saya mah dari dulu juga begini gitu. Jadi itu transisi itu yang menjadi tantangan juga gitu untuk kita. Ya, begitu. mungkin lebih ke kayak sekarang yang perkembangan yang modern mungkin ya. Betul. Guru yang lama kurang masuk. Betul. Iya. Gitu. Nah, mungkin Bapak untuk next nih, menurut Bapak dengan perubahan zaman sekarang yang banyak menggunakan teknologi seperti AI dan teknologi lainnya gitu ya, apakah itu cuma penggunaan teknologi saja dalam pembelajaran atau perubahan secara mendalam nih? Kalau apakah ini perubahan yang mendalam, kita garis bawahi digitalisasi ya, digitalisasi pendidikan gitu. Menurut saya sendiri, apalagi sekarang maraknya penggunaan AI ya. AI di dunia pendidikan, entah itu siswa yang menggunakan AI, entah itu guru yang menggunakan AI. Menurut saya itu adalah hal yang cukup positif dalam membantu kinerja guru, yang mana menurut saya guru ini cukup banyak tanggung jawabnya. Selain di kelas, di luar kelas pun sangat banyak tanggung jawabnya kan. Nah, AI ini bisa membantu. Tetapi yang saya garis bawahi itu adalah kalau AI dan digitalisasi pendidikan ini hanya untuk digunakan hanya untuk membuat PPT, membuat materi ajar, atau membuat media, menurut saya itu belum bisa menggantikan, itu baru menggantikan alat gitu. Belum yang digitalisasi gitu. Belum digitalisasi gitu. Karena kalau digitalisasi berarti memang kita belajar secara pure digital gitu. Tidak yang kita mengajar secara tradisional tetapi materinya dari digital, dari AI, bukan seperti itu menurut saya
gitu. Berarti penggunaan alatnya saja ya begitu. Cuman harus digarisbawahi juga mindsetnya sih, karena mindset dalam penggunaan AI ini cukup banyak yang salah kaprah ya. Iya. Kayak penggunaan AI untuk siswa malah digunakan untuk mencari jawaban, bukan untuk belajar. Referensi. Betul. Gitu. Dan untuk referensi ya berarti AI itu membantu, tetapi kita juga harus melihat gitu digunakannya sebagai apa? Betul. Sebagai hal yang Iya. positif mungkin ya. Nah, mungkin next di pertanyaan ketiga ya. Nah, menurut Bapak nih, apa satu kemampuan paling penting yang harus dimiliki guru sekarang supaya tidak tertinggal dari murid-murid yang lahir di zaman digital sekarang ini nih? Karena marak banget gitu ya. Apalagi sekarang kayak Gen Z gitu ya. Iya. Banyak banget istilahnya. Betul. Dalam maraknya saya kan, kita juga termasuk Gen Z ya. Iya, Kita termasuk Gen Z iya. dan gongnya adalah yang kita ajar nanti adalah Gen Alpha. Dan apa ya? Gen Alpha yang mana mereka sudah Lebih gadget pintar, gadget mana gitu, kayak dulu mah kita SD gak mungkin ya kita megang gadget. Kalau sekarang mah pasti semuanya serba Sudah. gadget, serba digital. Nah, satu hal yang harus dikuasai oleh guru adalah menurut saya bukan literasi digital, bukan literasi itu juga harus, tetapi menurut saya itu harus ada kemampuan untuk refleksi. Karena dengan adanya refleksi, kita itu setiap harinya kita bisa introspeksi, bisa melihat kita itu salahnya di mana, murid itu butuhnya apa. Dengan adanya refleksi, kita juga pasti kita akan mencakup kemampuan-kemampuan yang lain seperti literasi digital, literasi sains atau apa gitu. Itu pasti bagaimana sih hasil refleksinya, karena kebutuhan yang harus banget dikuasai guru pasti beda-beda lah ya, tiap kelas itu pasti beda kebutuhannya. Tergantung anaknya juga Betul. ya, Pak. Nah, berarti kayak yang kebutuhan itu direfleksinya Iya, mungkin ya setiap refleksinya. habis pembelajaran Iya. ataupun yang beres yang lainnya praktek kita Iya, harus evaluasi melakukan ya, evaluasi refleksi. dan refleksi mungkin itu ya. Nah, tidak terasa gitu ya kita sudah di penghujung obrolan nih. Mari kita bicara tentang hati dan impian kita sebagai pendidik nih, bagaimana ya cita-cita atau impian kita nanti gitu ya. Nah, apa gitu ya harapan dan cita-cita Bapak untuk pendidikan Indonesia nih di masa depan? Bapak ingin melihat generasi seperti apa nih di 10 ataupun di 20 tahun yang akan Waduh. datang gitu nih. Kalau berbicara 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, berarti itu sudah masuk ke yang digadang-gadang gongnya adalah Indonesia Indonesia emas emas, ya. ya. Indonesia emas yang mana nanti pemilik negara itu bukan kita, tetapi mungkin aja murid-murid yang kita ajar. Ya. Harapan saya adalah kalau untuk sistem pendidikan yang menurut saya perlu dibenahi adalah saya ingin melihat kelas itu sebagai tempat belajar siswa, tempat mereka untuk salah, tempat mereka untuk gagal. Karena kita tidak tahu benar kalau kita tidak pernah salah. Kita tidak akan berhasil kalau kita nggak tahu gagal. Saya tidak mau melihat kelas yang hanya itu adalah pabrik nilai, itu hanya tujuan gitu. Nggak apa-apa prosesnya begini, yang penting nanti di rapot kita tembak berapa, kita tembak berapa. Saya tidak mau melihat itu gitu. Tidak apa-apa untuk menegur siswa dalam pembelajaran yang kurang, atau mungkin memberikan konsekuensi tinggal kelas seperti zaman dulu, itu menurut saya tidak apa-apa. Dengan adanya pembelajaran yang seperti itu, siswa pasti akan tahu gagalnya karena apa, salahnya karena apa. Dengan itu mereka bakal belajar dari kesalahan, balik lagi refleksi. Betul. Ya, betul banget. Ya, jadi mungkinnya kelas itu kadang sebagian anak yang datang ke kelas itu cuma ingin kayak rebutan nilai ataupun kejar-kejaran akan rankingnya ataupun yang lainnya, tapi mereka tidak melihat gitu ya. Harus melihat bahwa mereka juga di sini tuh bukan untuk kejar-kejaran nilai, tapi untuk belajar mungkin Pak, seperti itu. Oke, untuk podcast kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya gitu ya berbincang dengan kita di podcast seputar pendidikan gitu ya. Nah, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian juga nih. Di sini
Saya Denis Nurdianti pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.